Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita ucapkan agar tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Azas-Azas Manajemen, kelas Administrasi Publik 21B, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi dengan tema pendekatan dalam manajemen. Saya Salfira Fauziah, perwakilan kelompok 5, sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Raffi Felino Trianoval dan ada Gita Anjera Rizkia Utami. Adapun yang akan dibahas dalam diskusi hari ini yaitu tentang apa-apa saja pendekatan dalam manajemen, yang mana materi ini nantinya akan dipresentasikan oleh anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan sudut sejarahnya dan asal-usulnya berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang terjadi di masa lalu. Beberapa kasus yang pernah terjadi dianalisis untuk kemudian diterapkan di masa kini atau di masa datang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan untuk dijadikan pedoman dalam berpikir menerapkan manajemen. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kelakuan antar individu. Pada pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan hubungan antar manusia, yakni tingkah laku hubungan manajer dengan bawahannya dan tingkah laku hubungan bawahan dengan bawahan sebagai manusia. Manajer harus memahami bahwa manajemen tidaklah berdiri sendiri. Justru, manajer harus menyebabkan bawahan melakukannya, berdedikasi dan berpartisipasi aktif pada tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, ialah pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok. Dalam pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan psikologi sosial, suatu studi pola budaya mengenai susunan tingkah laku kelompok manusia, yang diartikan sebagai sistem, pola hubungan antar manusia di dalam kelompok. Chester I. Barnett berpendapat bahwa masalah-masalah sosial yang terdapat di dalam kelompok organisasi meliputi attitude, habit, pressure, dan konflik, yang mana masalah-masalah tersebut merupakan sumbangan yang berharga bagi manajemen. 4. Pendekatan sistem kerjasama sosial. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dari teori sistem atau merupakan bagian dari teori sistem. Pendekatan kerjasama sosial sangat berperan dalam manajemen, karena suatu manajemen bekerja sama dalam suatu sistem sosial. Manajer memimpin suatu organisasi berdasarkan kerjasama manusia. Kerjasama ini timbul sebagai akibat adanya keterbatasan fisik, biologi, psikologi, serta sosiologi. 5. Pendekatan sistem sosial teknik. Pendekatan ini memandang suatu organisasi sebagai dua sistem, yaitu social system dan technical system, yang mana keduanya perlu ada interaksi yang harmonis. Organisasi dan manajemen yang efektif tidak hanya bergantung pada interaksi yang baik, tetapi juga lingkungan teknis di tempat mereka bekerja, cara kerja, alat-alat yang digunakan, ruangan, dan keadaan cahaya tempat mereka bekerja. 6. Pendekatan teori keputusan. Pendekatan manajemen berdasarkan teori keputusan merupakan pemilihan secara rasional yang dititik beratkan pada keputusan rasional, logis, dan ilmiah. Rational discussion adalah pemilihan di antara beberapa alternatif yang merupakan suatu cara tindakan yang berdasarkan keputusan yang diambil secara rasional. Keputusan yang diambil harus menetapkan apa-apa yang harus dilakukan, bagaimana dan bila mana yang harus melakukannya. Nomor 7, pendekatan pusat komunikasi atau Communication Center Approach. Pendekatan ini merupakan bagian dan teori sistem informasi dan erat sekali hubungannya dengan pendekatan teori keputusan yang berpendapat manajer sebagai pusat komunikasi. Manajer berperan sebagai penyebar, penerima, penyimpan, dan memproses informasi untuk dasar pengambilan keputusan.
keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peranan komunikasi sebagai manajer, misalnya pemberian pemerintah atau instruksi, dan penerima laporan yang kedua-duanya mempunyai peranan penting bagi manajer yang efektif. Selanjutnya nomor 8 yaitu pendekatan matematis atau mathematic approach. Pendekatan ini melihat manajemen sebagai suatu sistem proses dalam model-model matematik. Pendekatan matematis ini dikenal sebagai operation research atau operation analysis yang berdasarkan pembahasan pada pendekatan matematis dan telah menamakan dirinya sebagai manajemen scientist. Metode yang digunakan merupakan metode dengan model-model matematis dari berbagai alternatif yang diharapkan untuk memperoleh hasil yang optimal, yaitu nomor 9, pendekatan situasional atau contingency approach. Menurut pendekatan ini, mempelajari manajemen didasarkan pada sifat situasional, internal, dan eksternal organisasi pada saat tersebut. Masalah yang dihadapi diselesaikan dan diatasi berdasarkan situasional, sehingga pemecahan masalah yang berbeda-beda dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Jadi, menurut pendekatan ini tidak ada suatu sistem yang dapat diterapkan karena pemecahan masalah selalu dikaitkan dengan sifat situasional saat itu. 10. Pendekatan interdisiplin. Menurut pendekatan ini, untuk mempelajari manajemen, kita harus mempelajari ilmu-ilmu lainnya, misalnya sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Karena setiap masalah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah lainnya. Demikian juga bahwa setiap keputusan dan pemecahan masalah yang diambil selalu memberikan pengaruh, baik itu positif maupun negatif pada masalah-masalah sosial lainnya. 11. Pendekatan sumber daya manusia. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan sumber daya manusia dipelajari mengenai masalah-masalah individu, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan motivasi apa yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sumber daya manusia itu. Untuk meningkatkan daya pikir dan kreativitas sumber daya manusia ini diperlukan pendidikan formal, informal, pelatihan-pelatihan, pembinaan mental yang jujur, bertanggung jawab, bermoral, beriman, bertakwa, dan berbudaya malu. 12. Pendekatan kombinasi. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan kombinasi dari semua pendekatan di atas. Course dan O'Donnell menyusun berdasarkan pendekatan kombinasi dengan menyatukan beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen pekerjaan manajer. Pendekatan ini berpendapat bahwa suatu pemusatan pengetahuan yang berhubungan dengan memimpin hanya ada di dalam manajemen, meliputi pengetahuan-pengetahuan teori sistem, ilmu jiwa, sosiologi, teori-teori pengambilan keputusan, teori komunikasi, dan matematis. Operational manajemen memusatkan pengetahuan yang tidak terdapat pada teori lainnya. Operational manajemen yang memberikan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.